Bab 1. Menjadi wirausaha. Arti kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Karakter seorang wirausaha. Yang pertama, jujur. Kedua, disiplin. Ketiga, kreatif dan inovatif. Keempat, berkomitmen tinggi. Kelima, mandiri serta realistis. Dan keenam, memiliki keterampilan personal. Tipe-tipe wirausaha. Yang pertama, advisor. Yang kedua, organisator. Ketiga, kreator. Keempat, caretaker. Kelima, komunikator. Keenam, entertainer. Ketujuh, investor. Kedelapan, seller. Kesembilan, engineer atau teknologi. Menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Yang pertama, memulai bisnis dengan niat dan keyakinan. Kedua, memiliki kecepatan melihat peluang. Ketiga, pelajari kisah sukses orang lain. Keempat, modal. Kelima, fokus dalam berwirausaha. Keenam, memiliki kemampuan menjual. Dan ketujuh, lakukan sekarang juga. Bab 2. Berpikir perubahan. Pemahaman pentingnya perubahan dan peranan mindset atau pola pikir. Perubahan adalah hal yang tidak dapat dilepas pisahkan dari kehidupan manusia. Adanya perubahan yang terjadi memberikan sebuah kenyataan bahwa hidup itu dinamis, selalu berubah-ubah. Seiring dengan perubahan yang terjadi, itu pada akhirnya akan memicu pola pikir atau mindset dari individu. Pola pikir atau mindset adalah keseluruhan atau kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat yang kita keluarkan dalam memandang diri kita sendiri, orang lain, atau kehidupan ini. Dengan demikian, mindset adalah semacam filter yang kita bangun untuk menafsirkan apa saja yang kita lihat dan alami. Perubahan mindset atau pola pikir dapat berubah karena pola pikir merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran atau learning. Maka pola pikir bisa juga diubah, unlearning, dan dibentuk ulang. Tentu saja ada pikiran-pikiran yang mudah dan ada yang sulit untuk diubah. Ada yang cepat, ada yang memerlukan waktu yang lama. Ada bisa kita ubah dengan kesadaran sendiri, dan ada yang baru berubah setelah mengalami peristiwa tertentu. Mindset entrepreneur. Seorang entrepreneur berkarakter produktif, bukan konsumtif. Seorang entrepreneur akan selalu berusaha mencari cara baru untuk meningkatkan kontinuitas sumber daya secara efisien, mencari alternatif lain bila sumber daya yang ada terbatas. Seorang entrepreneur cenderung menjadi job creator daripada sekedar job seeker. Semua karakter tersebut disebabkan oleh jumlah total pola pikir positif, kreatif, keuangan, dan pola pikir produktif yang dimilikinya. Kecerdasan finansial yang dimaksudkan di sini lebih ditekankan pada konsep ekonomis. Untuk mencapai kecerdasan finansial ala Covey maupun Kiyosaki, kita harus melakukan kreativitas finansial. Kreativitas finansial berusaha mengubah mindset yang ada pada diri kita masing-masing, mengikuti pola pikir manusia sejahtera yang efisien dan sesuai konsep ekonomis. Bab 3. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif. Melihat dengan sudut pandang baru, menemukan hubungan baru, dan membentuk kombinasi baru. Tips meningkatkan kreativitas. Yang pertama, tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulus visualisasi tujuan, mempelajari seni musik, serta berolahraga jalan kaki tanpa alas. Kedua,
Kenali hambatan kreativitas Anda dan lakukan rencana aksi untuk mengeliminir hambatan tersebut. Ketiga, biasakan berpikir berbeda. Bab 4. Berorientasi pada tindakan. Ada 8 kebiasaan manusia yang sangat efektif menurut Stephen Covey. Yang pertama proaktif, kedua bermula dari ujung pemikiran atau end of mind, yang ketiga dahulukan hal yang utama, yang keempat berpikir menang-menang atau win-win, yang kelima memahami untuk dipahami, yang keenam sinergi, yang ketujuh menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan, yang kedelapan menemukan keunikan dan membantu orang lain yang menemukannya. Bab 5. Pengambilan risiko. Pengertian. Risiko bagi para wirausaha merupakan suatu tantangan karena wirausahawan lebih menyukai hal-hal yang menantang untuk lebih mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Pengambilan risiko menurut perspektif wirausaha yaitu dengan mengambil risiko yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Pengambilan risiko berkaitan erat dengan kepercayaan diri. Semakin besar keyakinan pada kemampuan diri sendiri, semakin besar pula keyakinan dalam mempengaruhi hasil dan keputusan, serta semakin siap pula mencoba apa yang menurut orang lain penuh dengan risiko. Klasifikasi. Yang pertama, risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang menyebabkan kerugian dan tidak mungkin menimbulkan keuntungan. Risiko murni menjadi karena ketidaksengajaan dan tidak dapat dicegah. Kedua, risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah risiko yang diambil secara sengaja atau sadar oleh seorang wirausaha dan memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu keuntungan atau kerugian. Pengelolaan risiko mulai dari risiko yang kemungkinan prediksi kerugian terbesar atau prinsip Pareto. Pilihan strategi pengelolaan dikontrol supaya risiko-risiko tidak muncul, misal SOP dan quality control. Ditransfer kepada pihak lain, misal konsumen, supplier, dan asuransi. Dibiayai sendiri, dibuat cadangan dana untuk membiayai jika risiko terjadi. Bab 6. Kepemimpinan. Perbedaan manajer dan pemimpin. Pemimpin adalah seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan atau personality atau authority atau berwibawa. Pemimpin yang dapat memimpin organisasi formal maupun informal dan menjadi panutan bagi bawahannya. Biasanya tipe kepemimpinannya adalah partisipatif leader dan falsafah kepemimpinannya adalah pimpinan untuk bawahan. Sedangkan manajer juga merupakan seorang pemimpin yang dalam praktik kepemimpinannya hanya berdasarkan kekuasaan atau authority formalnya saja. Manajer biasanya hanya dapat memimpin organisasi formal saja dan tipe kepemimpinannya ialah autokratis leader dengan falsafahnya ialah bahwa bawahan adalah untuk pemimpin. Teori kepemimpinan awal. Teori kepemimpinan awal berfokus pada pemimpin dan cara pimpinan berinteraksi dengan anggota kelompok. 6 ciri terkait kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, dorongan. 2, kehendak untuk memimpin. 3, kejujuran dan integritas. 4, kecerdasan. 5, kepercayaan diri. 6, pengetahuan terkait pekerjaan. Teori kepemimpinan kontemporer. Kepemimpinan kontemporer lebih menekankan kepada pembentukan perilaku. Pembentukan perilaku lebih menggunakan kata-kata, gagasan, dan kehadiran fisik untuk mengendalikan bawahan. Bab 7. Etika bisnis. Pendahuluan. Menjadi wirausaha bukan jalan pintas untuk menjadi kaya. Menjadi wirausaha adalah sebuah perjuangan. Apapun yang dilakukan, kewirausahaan tidak dapat dibangun dalam tempo sekejap. Bagaimana berbisnis dengan etis?
berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha, mentaati tata nilai. Walk the walk bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Apa itu etika? Suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Etika memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Bab 8 Faktor X. Pengertian faktor X. Faktor X merupakan faktor yang melekat pada diri semua orang. Tak berwujud benda namun dapat dirasakan. Pada diri seorang entrepreneur, faktor X sangat mempengaruhi geraknya dalam menjalankan usaha. Awalnya faktor X tidak ada atau sangat kecil sekali. Namun apabila kita tekun, maka faktor tersebut akan muncul dan tumbuh karena ia hidup. Karena ia hidup, ia pun dapat mati. Menemukan dan menggali faktor X. Kenalilah diri Anda sendiri dan mulailah menimbulkan X pada diri Anda. Carilah pintu yang mampu membuat X Anda tumbuh, datangi dan ketuklah masing-masing pintu itu. Pintu yang bagus adalah pintu yang di dalamnya terdapat ruang besar bagi Anda untuk berkembang dan di dalamnya terdapat pintu-pintu lain yang dapat Anda buka. Waspadailah hidup yang nyaman karena hidup yang demikian dapat membuat hidupmu sulit. Pintu yang tepat adalah pintu yang membuat Anda merasa mampu untuk tumbuh dan memberi ruang untuk berkembang. Sikap-sikap menghadapi faktor X. 1. Mendiamkan saja. 2. Mengirimkan sinyal positif. 3. Mencari pintu dan mengetuk pintu. Pada dasarnya sikap adalah pilihan. Terdapat banyak pilihan sikap yang dapat kita gunakan untuk menemukan dan menggali faktor X tersebut. Semua bergantung pada pilihan sikap apa yang kita gunakan. Karakteristik faktor X. Yang pertama merupakan penentu keberhasilan. Melekat pada diri manusia, membentuk kombinasi baru. Tidak diperoleh dalam waktu sekejap, namun ia dapat tumbuh berkembang menjadi X besar. Dapat berasal dari diri sendiri, namun juga dapat berasal dari luar diri. Sekali tumbuh, ia dapat dipakai untuk usaha lainnya. Bab 9. Mencari gagasan usaha. Pengertian gagasan usaha. Gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Dalam menentukan ide, tentunya banyak hal yang harus diperhatikan. Bidang usaha kelompok kreatif terdiri dari orang-orang yang karena kreativitasnya sangat mendambakan kebebasan. Dalam bekerja, mereka berorientasi pada pencapaian hasil akhir yang baik. Biasa bekerja sendiri, tidak banyak bicara. Mereka tergolong orang-orang yang tidak pintar ngomong. Karena sifatnya dominan dalam berwirausaha, mereka lebih memilih bidang-bidang usaha yang tidak perlu banyak berhubungan dengan orang lain guna melobi. Lebih baik mereka bergerak dalam bidang produksi, menghasilkan produk-produk tertentu. Di sini semua ambisi, kebebasan berkreasi, serta gagasan-gagasan inovasi bisa terlampiaskan. Mereka bisa mendirikan industri-industri besar atau mencoba industri rumahan atau kerajinan. Bidang usaha kelompok konsultatif. Orang-orang dari kelompok ini bersifat dominatif dan karena berpembawaan ekstrovert, mereka menyukai pergaulan, senang bertemu dengan publik, dan pandai berbicara. Oleh karena itu, orang konsultif lebih sesuai berbisnis dalam bidang-bidang usaha yang bersifat mengarahkan atau memberi instruksi. Misalnya, menjadi konsultan, membuka kursus, menjadi pelatih olahraga. Sebagai ekstrovert, mereka juga baik dalam bidang-bidang distribusi dan perdagangan. Bidang usaha kelompok pelayanan.
Kelompok ini lebih cocok dalam bidang-bidang usaha yang memberikan layanan kepada pihak lain. Kelebihan orang servis adalah kemampuannya mengikuti keinginan orang yang dilayaninya dengan tulus. Bidang usaha, layanan, atau jasa bisa bermacam-macam, mulai dari membuka bengkel otomotif, elektronik, rumah makan, rumah sakit, sekolah, sampai berbagai usaha yang jasa lainnya. Bidang usaha kelompok analitis. Orang tipe ini adalah pekerja yang mengacu pada ketelitian dan kesempurnaan hasil menurut aturan dan kaidah yang berlaku. Ia kurang peduli dengan lingkungan sosial dan cenderung membatasi pergaulan antar sesama. Mereka sering dikenal dengan sebutan perfeksionis. Keunggulan mereka terlihat dari hasil akhir kerja mereka yang memuaskan, rapi, dan teliti. Orang-orang bertipe kepribadian konvensional ini cocok bekerja sebagai sekretaris, akuntan, clerk, atau operator komputer. Ide usaha dari imitasi. Usaha imitasi adalah suatu usaha yang dijalankan seorang wirausahawan dengan memulainya dari meniru ide-ide orang lain, meniru barang-barang yang telah dihasilkan orang lain, ataupun meminjamkan nama hak paten yang telah dimiliki oleh orang lain dalam menjalankan usaha yang serupa. Usaha imitasi juga merupakan tiruan dari ide-ide usaha yang sudah ada, baik meniru teknik, desain, proses, pelayanan, pola pemasaran, dan lain-lain yang sudah ada. Bab 10. Pemasaran. Konsep pemasaran adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsep merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Strategi pemasaran. Strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, segmentasi pasar. Taktik pemasaran. Diferensiasi produk, service, people, image. Baruan pemasaran produk, price, pledge, promotion, penjualan, feature selling, benefit selling, solution selling. Konsep bauran pemasaran. Dalam memasarkan suatu produk atau jasa dalam sebuah perusahaan diperlukan suatu pendekatan yang mudah dan fleksibel yang bisa disebut sebagai bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah suatu strategi penjualan atau promosi serta penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Bab 11. Manajemen keuangan dan pembiayaan usaha. Strategi pengelolaan uang. Strategi pengelolaan uang yang efektif termasuk mengatur dan memelihara catatan keuangan pribadi, mengawasi anggaran rumah tangga, menangani buku cek, dan mencapai tujuan keuangan berdasarkan perencanaan yang cermat melalui laporan neraca dan arus kas. Neraca juga dikenal sebagai pernyataan kekayaan bersih, mencantumkan semua item nilai dan semua jumlah utang. Ini disebut masing-masing sebagai aset dan kewajiban. Neraca menggambarkan proyeksi penghematan dan pengeluaran. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas merangkum semua penerimaan dan pembayaran kas untuk jangka waktu tertentu. Laporan arus kas memberikan informasi tentang pendapatan dan perilaku belanja. Anggaran menilai suatu keuangan saat ini, memberikan arahan untuk mencapai tujuan keuangan, menciptakan tunjangan anggaran, dan memberikan umpan balik untuk mengevaluasi tujuan yang direncanakan. Tips untuk mengelola modal kerja. Yang pertama, tentukan siklus konversi tunai, kemudian gunakan kebijakan manajemen kas,
kemudian gunakan kebijakan manajemen inventaris, kemudian gunakan kebijakan manajemen AR, dan gunakan kebijakan manajemen AP. Bab 12. Memulai usaha baru. 11 hal praktis dalam memulai usaha. 1. Memilih nama dan membuat logo. 2. Memilih tempat usaha. 3. Membeli perlengkapan. 4. Pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi. 5. Merekrut pegawai. 6. Melakukan training, persiapan, dan uji coba. 7. Memproduksi alat-alat promosi. 8. Pilihan secara legal atau informal. 9. Peresmian. 10. Proses tambahan. 11. Belajar dari kesalahan umum. Bab 13. Rencana bisnis. Apa itu rencana bisnis? Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu bisnis akan mencapai tujuannya. Biasanya rencana bisnis ini dibuat oleh bisnis baru. Di dalamnya menjabarkan rencana tertulis dari sudut pandang pemasaran, keuangan, dan operasional. Pertimbangan pembuatan rencana bisnis. Yang pertama, risiko bisnis, kemudian kerumitan proses produksi dan transaksi bisnis, kemudian pembaca rencana bisnis, kemudian langkah awal menjadi wirausaha, dan alat bantu dalam mensistemasikan logika bisnis. Komponen rencana bisnis. Yang pertama, ringkasan eksekutif, kedua, deskripsi bisnis, ketiga, strategi pemasaran, keempat, analisis persaingan, kelima, rencana desain dan pengembangan, keenam, rencana operasi dan manajemen, dan ketujuh, analisis rencana keuangan.